Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Was-sakhkhara wasyamsa wal qamara kullun yajrin bi ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan video yang telah lalu yang kita tetap membahas bumi tidaklah berputar. Dari awal saya sampaikan bahwa bumi tidaklah berputar. Ada 9 ayat di dalam Al-Quran. Di pembukaan pertama saya bawakan pada surat Ar-Rahman. Yang kedua pada surat Yunus ayat kelima. Kali ini kita bahas pada surat Ar-Ra'd ayat kedua. Namun sahabat, tahukah sahabat apa arti dari surat Ar-Ra'd? Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd artinya adalah guru. Allah mengutus guru dan petir untuk menyiksa orang-orang yang menentang utusannya Rasul. Namun pada surat yang saya bacakan tadi, ayat kedua itu ada hal-hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Kenapa Allah turunkan? Apa sebab musabab surat Ar-Ra'd ini diturunkan Allah? Yang pertama, ada 2 orang kaum Quraisy yang bernama Arbad bin Khais dan Amir bin Tufail. Dia datang ke kota Madinah dengan angkuh dan sombong. Dia memanggil Rasulullah SAW dengan tidak menyebutkan ya Rasul, ya Nabi. Dia panggil, hai Muhammad, jika aku masuk agama Islam yang kamu ajarkan itu, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Lalu Rasul ketika itu menjawab dengan santun, apa yang akan kuberikan kepada engkau sama dengan apa yang kuberikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan apa kewajibanmu? Sama dengan kewajiban orang-orang muslim yang lainnya. Dengan rasa amarah dan benci, dia kemudian bertanya lagi, apakah setelah engkau wafat, setelah engkau meninggal nanti, engkau berikan kekuasaanmu, kepemimpinan itu kepadaku? Lalu Rasul menjawab dengan sungguh, itu tidak ada hak atas engkau. Begitu juga tidak ada hak atas kaum engkau. Dengan rasa amarah dan benci, angkuh dan sombong, dia langsung tanpa pamitan mundur dan balik beberapa langkah sambil memanggil Arba'id. Lalu Amir bin Tufail ini berkata kepada Arbad bin Khais, aku akan membunuh Rasul ini.
Aku akan membunuh Nabi Muhammad ini, akan kubunuh dia dengan pedangku. Lalu dia mengatur siasat dalam beberapa langkah. Dia berbisik kepada Arbad, wahai Arbad, engkau bunuh pedangmu dan engkau bunuh Muhammad ini dengan cara aku pura-pura berbicara dengan dia, aku cari kesibukan lalu engkau tebas batang lehernya. Setelah itu dia sepakat berdua, dia kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, aku ingin berbincang-bincang dengan engkau, kesinilah engkau. Seketika itu Rasul mendekati dia. Baru saja Rasul mendekati dia, Arbad bin Qais ini langsung menghunus pedangnya dan tangannya baru saja menggapai gagang dari pedangnya itu. Rasul melirik dan melihatnya, dan saat itu pun Rasul siap untuk fisabilillah. Namun rasa gentarnya langsung datang sehingga Arbad bin Qais dan Amir bin Tu'aib ini langsung pergi dan dia tidak kembali. Setelah dia sampai di daerah Arham, rasa sombong dan bencinya tidak hilang kepada Rasul, sehingga Allah utus kepada mereka yang berdua ini berupa guruh dan petir sehingga mati dan terbakarlah dia. Inilah salah satu asbabun nuzul kenapa Allah turunkan surat Ar-Ra'd ini. Ar-Ra'd artinya guruh atau petir. Yang kedua, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lainnya juga, Al-Bazar, dia mendapatkan ini juga dari Anas bin Malik. Ketika itu Rasul mengutus beberapa orang sahabat kepada tahun jahiliyah untuk menjelaskan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat ini ketika bertemu dengan para pemimpin kaum jahiliyah ini dengan angkuh dan sombong, dia pun berkata, wahai sahabat Muhammad, utusan Muhammad, aku ingin bertanya kepada engkau, Tuhannya Muhammad itu apakah terbuat dari besi, terbuat dari logam, atau dari perak, atau dari emas, sehingga engkau menyuruh aku menyembah Tuhannya Muhammad? Lalu ketika itu dengan panjang lebar disampaikan apa pesan-pesan Rasulullah oleh sahabat, namun kaum pemimpin jahiliyah ini tetap tidak mau menerima, sehingga sahabat ini kembali datang kepada Rasul dan menyampaikan bahwa pemimpin jahiliyah ini mengatakan dan menghina, apakah Tuhanmu itu terbuat dari besi, terbuat dari logam, terbuat dari perak atau emas? Sehingga berita ini disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul tetap mengutusnya lagi, sampaikan lagi. Sampailah sahabat ini kepada pemimpin jahiliyah yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya juga sahabat disodorkan pertanyaan yang sama oleh pemimpin jahiliyah. Namun dari sekian dialog, sahabat tetap kembali kepada Rasul menyampaikan lagi pertanyaan pemimpin jahiliyah juga sama, ya Rasulullah. Sampai yang ketiga kali pertanyaan dan semuanya disampaikan sama, sehingga yang ketiga kalinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merasa cukup untuk menyampaikan dan menyuruh pemimpin jahiliyah, sehingga Rasul tidak mengutus lagi sahabat kepada pemimpin jahiliyah. Namun apa yang terjadi sesuai dengan surat Ar-Ra'd yang artinya guruh, lalu datanglah petir ke kampung itu, ke kampung jahiliyah itu, dan membakar pemimpin jahiliyah itu. Namun pada asbabun nuzul yang lainnya tentang surat Ar-Ra'd ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya juga dari Ibnu Abbas
Begitu juga dari Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi, diriwayatkan dari At-Tahiyyah. Dia mengatakan, sahabat-sahabat juga datang kepada kaum Quraisy, kaum Arab yang ada di sekitar Madinah dan Arab ketika itu. Lalu orang-orang yang disampaikan tentang ayat-ayat Allah diajak untuk menjadi tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dia bertanya, apakah Muhammad itu bisa menggeser gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah ini, sehingga bekas gunung yang digeserkan itu kita bisa bercocok tanam? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kaum Quraisy, kaum Arab yang lainnya juga bertanya, apakah Muhammad itu bisa menghidupkan orang yang mati? Bisa menghidupkan kembali nenek-nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, agar kami bisa berdialog dengan dia, apa yang dia rasakan setelah kematian. Namun seketika itu juga orang-orang Quraisy, kaum Arab ketika itu tetap tidak mau menerima. Bahkan dia melanjutkan pertanyaan, apakah Nabi Muhammadmu itu, apakah Rasulmu itu bisa mengelilingi bumi ini dengan mengendarai angin seperti Sulaiman? Jika mereka tidak bisa melakukan itu, atau seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, beberapa penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan, bahkan orang yang buta dari hidupnya bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Apakah Muhammad itu sanggup seperti itu? Namun sahabat yang diutus oleh Rasul ketika itu tetap menyampaikan hal yang sama kepada Rasul, sehingga semua orang yang disampaikan itu termasuk kaum Quraisy yang ada di Mekah dan di Madinah juga disambar oleh petir, dihancurkan dan dibakar oleh petir. Inilah beberapa asbabun nuzul dari surat Ar-Ra'd. Melanjutkan dakwah yang telah lalu, mukaddimah kita tetap bumi tidaklah berputar. Tentu di samping asbabun nuzul yang kami sampaikan, tentu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, At-Tabarani, begitu juga dalam tafsir Ahsanul Bayan, dalam hal ini menyatakan tentang surat Ar-Ra'd, tafsir ayat kedua yang menyatakan bahwa huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Surat Ar-Ra'd ayat kedua ini ditafsirkan oleh Jalalain, At-Tabarani, Ibnu Katsir, Ahsanul Bayan. Dia menyatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, seperti yang kita lihat, seperti yang kalian lihat. Lafaz amad merupakan bentuk jamak dari kata tunggal imad. Imad ini artinya tiang, tiang penyangga. Dan memang sebagaimana yang kita lihat, langit itu tidak mempunyai tiang penyangga seperti yang kita lihat. Lalu sumastawa alal arsi, kemudian dia berkuasa di atas arasnya, dalam arti kata kekuasaan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakhara dalam tafsir Ibnu Katsir, At-Tabarani, Jalalain, Ahsanul Bayan sama. Wasakhara artinya
dan menundukkan, menjinakkan asyamsa wal kamara kullu. Asyamsa, syamsa artinya matahari. Mungkin sahabat juga masih yang suka olahraga, mungkin kamara, mungkin dalam pemikiran sahabat ingat pemain-pemain sepak bola dari Jazirah Afrika. Kamara itu artinya bulan. Jadi asyamsa wal kamara kullu, apa dalam tafsir Jalalain, matahari dan bulan, kullu, masing-masing dari matahari dan bulan itu yajri, beredar. Sudah paham sahabat semua? Matahari dan bulan beredar. Bukan bumi yang beredar atau berputar sehingga terjadi siang dan malam. Bukan. Yang membuat siang dan malam ini terjadi karena yajri. Yajri kata di sini semua sepakat dalam tafsir yang saya sebutkan tadi. Ialah beredar. Sudah pakem, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini hanya adalah disebut bumi ini lari 106.000 km per jam berputar pada garis edarnya atau pada rotasinya. Menurut Nikolaus Kopernikus itu adalah tipu daya, pembohongan, pengkeliruan arti dan makna dari Al-Quranul Karim. Karena untuk diketahui, Nikolaus Kopernikus dia hidup tahun 1500. Dia kuliah di Universitas Islam termasyhur di Eropa ketika itu, yaitu yang ada di Spanyol. Dia ahli Al-Quran, sehingga dia dengan enteng, dengan segala macam tipu daya dan teori menyatakan bumi ini berputar. Padahal Allah menyatakan di dalam surat Al-Quran di 9 ayat, saya telah telaah semuanya, apakah berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan tafsir, termasuk dalam ilmu nahwu syarah, ilmu tata bahasa. Semuanya tidak bisa, tidak ada lagi yang diragukan bahwa bumi memang tidaklah berputar. Yang berputar jelas adalah matahari dan bulan, seperti yang kita lihat. Namun pemaparan yang telah lalu saya sebutkan melalui ilmu astronomi, bumi tidaklah berputar, kemudian berdasarkan planet-planet yang ada di angkasa luar, termasuk juga lapisan atmosfer yang sudah saya jelaskan pada episode yang telah lalu. Bumi tidaklah berputar. Kembali kita bahas tentang tafsir yajri. Yajri itu apapun kemanapun engkau pertanyakan, artinya tidak akan berubah. Memang beredar. Dari garis edarnya, liajalin musanna, hingga waktu yang ditentukan. Dalam tafsir dijelaskan di sini, dari waktu yang ditentukan sampai kapan? Ya sudah jelas, semua pentafsir mensepakati beredar dan sampai yaumul kiamah nanti. Semua berjalan pada garis edarnya, pada manzilah-manzilahnya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan ini, yang pertama saya menghimbau kepada siapapun yang mendengar saat ini maupun yang akan datang, baik sampai yaumul kiamah nanti masih bisa mendengar suara saya ini, bahwa bumi tidaklah berputar. Yang berputar adalah matahari dan bulan. Jangan mau ditipu dayakan, dikelirukan ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelas saya sampaikan, lapisan atmosfer, ketinggian sampai berapa bumi ini, tidak ada lagi gaya gravitasi bumi. Saya sebutkan juga berapa jarak matahari dan bulan dengan bumi, berapa jarak bintang, dan di mana lapisan langit pertama, kedua, sampai lapisan ketujuh.
Namun sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada tafsir. Li ajalim musamma, hingga waktu yang ditentukan pada hari kiamat. Yudabirul amra, Allah mengatur semua urusannya, yakni memutuskan semua perkara kerajaannya. Yufasilul ayati, yufasilul jelas, artinya menjelaskan, menerangkan kepada kita semua. Ayati, ayat-ayatnya, tanda-tandanya yang menunjukkan akan kekuasaannya. La'allakum, kum artinya adalah kamu, antum. Kum adalah agar engkau. La'allakum, supaya kalian, hai penduduk kota Mekah, biliqa'i rabbikum, terhadap hari pertemuanmu dengan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Sahabat yang dimuliakan Allah. Buang rasa amarah dan benci, rasa dengki, rasa tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ingat sahabat yang dimuliakan Allah, ayat-ayat yang saya sampaikan adalah ayat Al-Quran. Tidaklah sempurna Islam kalian, tidaklah sempurna Islam antum, tidaklah sempurna Islam kaum muslimin dan muslimat jika kalian tidak mempercayai ayat-ayat Al-Quran. Karena 500 tahun lebih dan kurang, ayat-ayat Al-Quran dikelirukan dengan rekayasa sedemikian rupa oleh Nicholas Copernicus, sehingga sebagian kita meragukan ayat-ayat Al-Quran ini. Bahwa dengan kata Nicholas Copernicus, bumi ini berputar dan berlari, sehingga Allah jelas-jelas menjelaskan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Anda harus percaya kepada Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan ada keraguannya lagi. Namun jika kalian ragu dengan apa yang saya sampaikan, sahabat semua, jika sahabat ragu dengan apa yang saya sampaikan, ingatlah, ayat Al-Quran harus dipercayai untuk kesempurnaan iman kita semua orang-orang Islam. Tidaklah sempurna Islam kalian jika kalian tidak mempercayai ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Tukinun, meyakininya. Jadi sudah jelas bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah diragukan, ditipu dayakan. Iya, semua manusia di luar Islam banyak sudah merekayasa ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu merubah, menambah, dan mengelirukan artinya? Ingat, Allahul Lazi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha sumastawa 'alal arsh wassakhara samsa wal qamara kullu, semua, yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum Tuhan engkau tuqinun. Itulah salah satu tafsir dari surat Ar-Ra'd yang menyatakan bahwa bumi tidaklah berputar, bahwa pemutaran bumi berdasarkan Nicholas Copernicus 500 tahun yang lalu, tepatnya beliau hidup adalah tahun 1473 dan beliau mati pada tahun 1543 dalam usia 70 tahun. Sampai sekarang sebagian orang-orang Islam di belahan bumi yang lain masih mengakuinya. Inilah putra Indonesia, putra Togo Gadang, Ahmad Ambril Amiruddin Kualo Alminang, membahas baik asbabun nuzul, tafsir maupun ilmu nahwu saraf
tentang tata bahasa Arab bahwa kali ini tetap dan sampai yaumul kiamah, sampai ajal saya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan kepada seluruh manusia yang hidup saat ini maupun yang akan Allah hidupkan di masa yang akan datang sampai yaumul kiamah nanti. Sahabat, jangan kalian ragukan apa-apa yang ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Ingat, saya ulangi lagi, tidaklah sempurna Islam kalian, tidaklah sempurna iman Islam kalian, karena tidak mempercayai Islam 100%, 100%, some person. Kalian harus percaya. Jika kalian meragukan, Islam kalian akan diragukan juga. Ingat, tipu daya orang-orang di luar Islam itu memang sangat hebat. Tapi ingat, bagi Allah tidaklah ada arti apa-apa. Walaupun sekarang ini tipu daya Nikolaus Kopernikus kepada seluruh manusia yang hidup dari tahun 1500 sampai sekarang, sebagian masih mempercayainya. Insya Allah, Allah akan utus siapa yang ia kehendaki untuk menyampaikan. Karena tipu daya orang-orang di luar Islam, kata Allah, tidaklah setipis kulit ari pun tidak. Sehebat apapun tipu dayamu, hanya untuk dirimu sendiri. Bagi Allah tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Silahkan kalian buat tipu daya, tapi Allah akan utus umat-umat Rasul, pengikut-pengikut Rasul. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan ini suatu amal kebaikan buat kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada sampai yaumul kiamah nanti. Teori saya tetap, bumi tidaklah berputar, yang berputar adalah matahari dan bulan. Terjadilah siang dan malam, bukan bumi yang berputar pada garis edarnya atau berputar pada sumbunya. Itu adalah kekeliruan yang nyata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat orang Islam dimanapun ia berada. Apakah yang berada di dasar lautan, atau yang berada di angkasa luar sana, atau yang berada di gunung-gunung dan di lembah-lembah, ataupun yang berada di perjalanan. Mudah-mudahan video yang akan selanjutnya akan kita sampaikan ini baru 3 ayat, surat Ar-Rahman, surat Yunus, dan surat Ar-Ra'd. Apa ayat berikutnya? Ikuti terus channel YouTube Ambril Al-Minang. Jangan lupa bantu subscribe, sebarkan. Anda yang menyebarkan akan mendapat amal ibadah sama dengan orang yang menyampaikan. Tanggung jawab saya sudah saya sampaikan kepada kita semua, menyampaikan. Sekarang giliran Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.